Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat, sehingga kita mampu berkumpul di tempat yang suci ini, yaitu Masjid Al-Jihad tercinta. Salawat serta salam juga kita junjungkan kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang ini. Yang terhormat Ibunda Zismita Umar selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang, yang kami hormati Bapak Hartono selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras dan Ismuba. Tentu yang kami hormati narasumber kita, Ayahanda Endang Suherman. Soalnya kadang-kadang manggilnya Ustaz, Ayahanda sama Kakanda gitu, Bunda. Endang Surahman, yang ini kalian rugi kalau tidak mendengarkannya dengan baik-baik gitu kan. Tentu saja yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Zaki Ansori dan guru-guru yang kami hormati serta siswa-siswi yang kami cintai. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara Tarhib Ramadan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Afan, Ketua Eskul Tafiz dan SBQ. Kepada Afan dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati adh-dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhuf al-ula suhuf Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidin khashiyah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min 'aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawmaidin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah fiha fururun marfu'atun wa aqwabun mawdu'ah
الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Jazakallahu khairan kepada Ananda Afan. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari ibunda kita tercinta, ibunda kepala sekolah, kepada ibunda Zismita Umar. Disilakan. Itu situ ya. Mohon izin Pak Endang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada semangat untuk mengucapkan salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Ustaz Dr. Endang Surahman, yang kami hormati para rekan-rekan pimpinan SMA Muhammadiyah 25 Pamulang, ada Bapak Zaki Ansari, Bapak Hartono Rahimi, dan Bapak Musanib, serta Bapak Ibu Wali kelas 10 dan 11, serta para Dewan Guru dan seluruh sivitas akademika SMA Muhammadiyah 25 Pamulang, dan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian yang ada di lingkungan SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat ibadah kita. Mudah-mudahan niat baik kita melangkah ke masjid ini mendapatkan limpahan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan juga kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang merupakan uswatun hasanah umat Islam, yang merupakan suri tauladan bagi umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang menjadi suri tauladannya secara konsisten dan komitmen, insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Bapak Endang Surahman dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian yang ibu cintai, rasa syukur yang kedua kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari Selasa ini menjelang memasuki bulan suci Ramadan, kita masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kegiatan Ramadan, ibadah puasa Ramadan yang jatuh nanti pada tanggal 23 Maret bertepatan dengan 1 Ramadan tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan selama kita memasuki bulan suci Ramadan, kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah secara maksimal. Dan insya Allah kalau ibadah sudah kita laksanakan secara maksimal, kita akan mendapatkan level la'allakum tattaqun, ya, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Siapa yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, akan kita dengarkan beberapa informasi terkait masalah kegiatan ibadah puasa, supaya puasa kita pun mengandung nilai keimanan, ya. Yang terpenting nilai keimanan. Percuma kita puasa dari pagi sampai menjelang maghrib dengan kita menahan lapar dan haus, tapi kita tidak membawa atau membuatkan nilai-nilai ibadah untuk yang akan kita dapati di yaumil kiamah nanti. Karena puasa bukan untuk orang lain, tapi untuk pembentukan diri kita sebagai orang yang beriman. Mengaku orang beriman, maka kita harus melaksanakan puasa. Oleh karena itu, kami mempunyai program hari ini menjelang memasuki bulan suci Ramadan, kita lakukan tarif Ramadan, supaya kita jelas apa yang harus kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Yang tidak boleh kita lakukan itu apa? Tadi kita pembentukan nilai keimanan, berarti orang yang beriman tidak boleh bohong, tidak boleh bergosip, tidak boleh membuat suatu hal yang mengandung nilai keburukan, karena akan menggugurkan nilai puasa kita nanti, ya. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan, marilah kita membersihkan diri kita sendiri secara pribadi, dan nanti kita bersama-sama saling mengatakan atau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita melaksanakan ibadah dalam kondisi yang suci lahir dan batin, tidak ada rasa kedengkian dalam melaksanakan ibadah puasa, ya. Oleh karena itu, kami juga mengingatkan kembali kepada anakku sekalian, hari ini adalah kegiatan wajib, tidak ada yang boleh tidak masuk, ya. Wajib. Jadi kalau yang tidak masuk tanpa izin dan pulang ke kampungnya seenaknya, itu adalah salah satu label kalian tidak disiplin dengan aturan yang ada di SMA. Bayangkan, kami juga Bapak Ibu guru siap untuk hadir, ya. Apapun kondisi kami hadirkan. Ini adalah momen yang terpenting bagi kita untuk memasuki bulan suci Ramadan, ya. Yang selanjutnya, setelah masuk bulan suci Ramadan nanti, kita akan memasuki kegiatan KBM yang dilaksanakan oleh kami untuk siswa kelas 10 dan kelas 11 itu dari kelas 12, ya, itu dari tanggal 31 nanti tanggal 20 hari Senin, ya, hari Senin kalau masuk nanti sampai tanggal 31, ya. Setelah itu kalian kelas 10 dengan kelas 11 belajar di rumah. Nanti akan ada tugas dari Bapak Ibu Dewan Guru untuk mengisi waktu belajar Anda di rumah. Karena kakak kelas kalian yang kelas 12 mulai tanggal 3 April sampai 15 April akan melaksanakan ujian satuan pendidikan, ujian penentu kakak kalian lulus atau tidak lulus di SMA. Oleh karena itu, kami ingin kembali kepada anak-anak kelas 12, jaga kesehatan dalam bulan suci Ramadan, sehingga kalian tidak ada yang merasa terganggu dalam pelaksanaan puasa dan melaksanakan ujian sekolah. Semoga nanti ujian sekolah yang kalian hadapi ini mempunyai manfaat besar dan menghasilkan yang terbaik untuk kelulusan kalian di SMA. Dan juga mari kita sama-sama berdoa, semoga nanti di tanggal 23 Maret ini pengumuman hasil siswa yang eligible di SNMPTN undangan akan mendapatkan hasil yang terbanyak, yang terbaik buat kakak kalian yang ada di kelas 12. Sama-sama kita doakan keberhasilan kakak-kakak kalian adalah keberhasilan kita semua yang ada di lingkungan SMA Muhammadiyah 25 Pamulang. Sekali lagi atas nama pimpinan SMA Muhammadiyah 25 Pamulang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika ada hal-hal yang salah di luar kemampuan kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesarnya, baik dari seluruh dewan guru, karyawan, anak-anakku sekalian, dan juga atas nama pribadi guru minta dibukakan pintu maaf sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan secara maksimal dalam menggapai diri kita mendekat kepada Allah SWT. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Nanti sang Pak ceramah kita sudah siap, banyak hal yang bisa kita petik hikmahnya nanti dalam informasi terkait masalah kegiatan di bulan suci Ramadan
yang harus dilaksanakan oleh umat yang beriman. Jadi orang yang beriman saja yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita semua masuk tergolong orang beriman dan mendapatkan tempat yang terbaik nanti di surganya Allah. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah, wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ini nih. Suaranya. Terima kasih kepada Bunda Kepala Sekolah kita, Bunda Ziswi Karumar, atas sambutannya dan pesan dan arahannya. Semoga kalian yang tadi disampaikan diingat betul dan dijalani serta diamalkan. Ya. Selanjutnya adalah ke acara inti, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Endang Surahman MA. Kepada Ayahanda Dokter, disilakan. Terus izinkan berdiri ya. Anak-anak, sebelum Bapak memulai, mohon acungkan tangannya kelas 10. 10 ya. Oke, semua kelas 10. Turun. Oke, kelas 11. Kelas 11. Oke. Sekarang kelas 12. Oke. Kenapa? Ada silakan turun. Kenapa Pak Ustadz harus mengetahui kelas 10, 11 dan 12? Karena nanti akan ada pertanyaan. Kelas mana yang pinter? Kelas 10, kelas 11 atau kelas 12? Di samping itu Pak Ustadz sudah dapat amanah barusan dari Pak Dr. Hartono, Dr. Kiai Hartono, bahwa ada door prize untuk 3 orang. Katanya ada umroh nggak? Ada 3 orang. Siap ya. Oleh karena itu maka mohon didengarkan setiap ucapan Pak Ustadz, karena nanti akan muncul dalam bentuk pertanyaan. Siap tidak? Siap? Siap. Baik, kalau gitu Pak Ustadz mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amabad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah sekaligus kawan saya, kawan di organisasi, kawan di acara haji, Ibu Dr. Hajah Zasmita Umar. Amin, doa itu. Yang sama-sama kita hormati Pak Ustadz kita, Bapak Dr. Haji Hartono. Sudah dokter kan? Sudah kan? Alhamdulillah. Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Kemudian ada di sini Ustadz guru saya sebenarnya, Bapak Dr. Mustaqim. Mana Dr. Mustaqim Kurdi? Dokter. Insya Allah ini doa ya. Kemudian seluruh Dewan Guru, staf tata usaha, dan yang paling Ustadz cintai adalah siswa dan siswi SMA Muhammadiyah 25 Pamulang. Bersyukur kepada Allah atas kehendak dan petunjuknya, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara Tarhib Ramadan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan acara ini senantiasa mendatangkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang Pak Ustadz cintai, sebelum Pak Ustadz melanjutkan ceramah, biasanya Pak Ustadz kalau di UHAMKA, ini iklan ya, suka memberikan, melaksanakan kontrak belajar. Jadi begitu Pak Ustadz masuk, membuat kontrak belajar. Pak Ustadz juga di sini akan melakukan hal yang sama.
Kontrak belajarnya pertama, selagi Pak Ustadz ceramah maka tidak boleh ada yang ngobrol. Siap tidak? Oke, Pak Ustadz ulang. Selagi Pak Ustadz ceramah tidak boleh ada yang ngobrol. Ya. Kalau ngantuk silahkan tidur. Ya, Pak Ustadz ulang. Tidak boleh ngobrol, tapi kalau ngantuk silahkan tidur. Dan Pak Ustadz juga tidak akan marah, karena tidur bukan sesuatu yang direncanakan. Ya. Jadi kalau di sini Pak Ustadz tadi lihat ada yang ngantuk, buat Pak Ustadz bukan masalah. Dan Pak Ustadz yakin tidak ada di antara kalian yang datang ke masjid ini buat ngantuk. Ada nggak? Nggak ada kan? Maka kalian nggak usah takut, nggak usah malu. Kalau ngantuk tidur aja, nggak ada masalah. Ya. Dan tidak akan dibangunkan oleh Pak Ustadz kecuali kalau ngorok. Ya. Pak Ustadz ulang. Kalau ngantuk silakan tidur, dan oleh Pak Ustadz tidak akan dibangunkan, tidak akan diganggu kecuali kalau ngorok, apalagi ngorok orang miskin. Pengen tahu nggak ngorok orang miskin? Siapa namanya? Fahri. Fahri tahu nggak ngorok orang miskin? Nggak tahu. Siapa namanya? Fatah. Tahu nggak? Nggak tahu. Saya yakin Pak Zaki juga nggak tahu. Boleh nggak Bapak kasih tahu? Boleh. Perhatikan, ngorok orang miskin ya. Nih, pemasukan sedikit, pengeluaran banyak. Nah itu ya. Ini bohong ya, bohong. Oh, usah khawatir nanti kalian dikasih temennya, pantesan miskin, ketahuan dari ngorok, ini bohong ya. Oke, siap ya, siap. Jadi kalian kalau ngantuk silakan sampai begini nih. Apa-apa, nggak ada masalah ya. Oke. Yang berikutnya, yang terlihat ngobrol akan langsung oleh Pak Ustadz ditanya. Nggak bisa tadi kata ibu kepala sekolah suruh dia kemana? Berdiri. Kalau misalkan yang ngobrol akan Pak Ustadz tanya tentang apa yang barusan Pak Ustadz jelaskan, dan kalau tidak bisa jawab suruh berdiri di depan. Benar nggak? Ngejelasin di depan. Siap? Siap. Oke. Yang berikutnya kontrak belajarnya begini. Kalau Pak Ustadz sedang ceramah dan kalian ada yang mau bertanya, bertanya saja silakan. Ya, Pak Ustadz ada pertanyaan, boleh, nggak ada masalah ya. Siap? Paham kontrak belajarnya? Paham. Baik, sekarang masuk kepada materi. Sebagai pribadi dan insya Allah mewakili kawan-kawan di organisasi Muhammadiyah, merasa bangga dengan SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang ini. Kenapa? Karena kalian adalah orang-orang terpilih, dan kalian adalah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan kesempatan sekolah di sekolah yang bagus. Amin. Oke. Sebagai pribadi juga, ya, Pak Ustadz mendoakan kepada kalian semoga kalian menjadi anak-anak yang berhasil dalam bidang pendidikan. Pak Ustadz dalam hubungannya dengan sekolah itu tidak asing, karena Pak Ustadz adalah mantan kepala SMA Muhammadiyah 8 Ciputat 3 periode. Pak Ustadz juga yang mendirikan SMK Muhammadiyah 3 Tangerang Selatan. Oleh karenanya di mata Pak Ustadz kalian itu adalah sama dengan pada saat Pak Ustadz menjadi kepala sekolah, kalian adalah murid-murid Pak Ustadz. Dan karena sekolah atau SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang ini adalah sekolah yang berkualitas, maka Pak Ustadz nanti akan menguji, ya, coba benar enggak. Kalau pertanyaan Pak Ustadz itu bisa dijawab dengan benar, akan kasih Pak Ustadz 5.000. Pak Ustadz udah masukin 5.000 tadi di sini. Tapi kalau begitu ditanya salah jawabannya, tolong masing-masing kumpulkan 5.000. Mau nggak? Nggak mau, nggak usah ya. Oke. Sekarang Pak Ustadz sebelum masuk kepada masalah Ramadan, Pak Ustadz akan bercerita tentang Muhammadiyah.
Dan Pak Ustadz akan bertanya. Pertanyaannya begini, tahun berapa Muhammadiyah didirikan? 1912. Oke. Pada saat itu bangsa pribumi atau bangsa Indonesia sedang dijajah oleh negara mana? Negara Belanda. Oke. Pertanyaan Pak Ustadz, dan nanti akan Pak Ustadz kasih kue nih. Ya, nih kue. Pertanyaannya, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan bangsa pribumi. Sebutkan 2 saja. Apa kebijakan yang sangat merugikan itu? Acung katakan yang bisa, silakan ke depan, Pak Ustadz kasih kue. Ada? Kalau kalian nggak tahu, Bapak panggil guru kemuhammadiyahannya. Ada? Silakan. Sini. Iya, man. Bonus. Bonus. Masya Allah. 50.000. Awas ya. Ini apa? Kue. Ini apa? Uang berapa? 50.000. Oke ya. Namanya siapa? Muhammad Fikri Imani. Kelas berapa? 12 IPA 1. Oke. Tadi Pak Ustadz bertanya, ada 2 di antara sekian banyak kebijakan tentara kolonial, pemerintahan kolonial yang merugikan bangsa pribumi. Pak Ustadz minta 2 saja. 1. Tanam paksa. 2. 2 ini apa namanya? Kayak kita punya tanah tapi hasilnya harus diberikan ke bangsa Belanda. Itu masih tanam paksa. 1 lagi, nggak apa-apa, silakan. 1 lagi. Oh, kasta. Ya? Perbedaan kasta. Ini 1, Pak Ustadz kasih kesempatan. Ini baru dapat 25.000 nih. 1 tanam paksa. Oke? Yang ada hubungan dengan kata paksa. Ayo. Kerja Rodi. Ya. Bentar ya. Tolong dipoto. Jadi 1 tanam paksa, 2 kerja paksa. Silakan. Alias kerja Rodi. Ini berapa? 50.000. Silakan. Awas, mohon Bunda disediakan bonus. Jangan kita juga 10.000-an. Baik, ulang ya. Nanti ada pertanyaan lagi. Coba, 1 apa tadi? Tanam paksa, 2 kerja paksa. Oke. Saat itu pemerintah kolonial meminta kepada bangsa pribumi agar minta 5% dari tanah milik bangsa pribumi ini ditanami oleh tanaman kebutuhan Belanda. Tetapi kenyataannya justru semua tanah itu ditanami kebutuhan Belanda dan berlakukah apa tadi? Tanam paksa. Oke. Yang kedua, kerja paksa. Pemerintah kolonial Belanda membangun jalan kereta, membangun jalan raya, membangun macam-macam di negara kita ini. Saat itu belum ada negara, ya. Dan yang mengerjakannya adalah bangsa pribumi. Dan celakanya bukan orang Jawa mengerjakan di Jawa, tapi orang Jawa dikirim ke luar Jawa. Ada yang ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi, bahkan ada yang sampai ke negara Belanda, yaitu Suriname. Makanya di Suriname ada komunitas orang Jawa, yaitu dulunya akibat kerja paksa. Oke, lanjut. Apakah saat itu ada sekolah? Apakah ada sekolah? Ada tidak? Nggak ada. Ada tidak? Ada. Namanya Fox School. Ya, ada. Tetapi sekolah itu hanya boleh dimasuki oleh orang Belanda dan orang-orang yang kerja di pemerintahan Belanda. Oke ya? Jadi orang Indonesia tetap apa?
tetap bodoh. Tapi orang-orang yang melakukan kerja rodi itu rata-rata tidak pulang lagi. Mereka meninggal di tempat bekerja. Pertanyaannya, akibat dari tanam paksa, apa yang terjadi dampaknya buat bangsa Indonesia? Tapi nggak berhadiah ya. Apa? Kematian. Akibat dari adanya tanam paksa, maka dampak bagi Indonesia adalah kemiskinan. Akibat dari meninggalnya orang-orang tua, bapak-bapak yang melaksanakan kerja paksa, apa? Banyaknya suami yang kehilangan, banyaknya istri yang kehilangan suami, dan anak-anak kehilangan ayah. Oke. Kemudian akibat dari tidak ada sekolah, maka terjadi kebodohan. Nih, pertanyaan Bapak begini, Pak Ustadz nih. Apakah saat itu ada lembaga pendidikan milik atau ciri khas bangsa pribumi? Apakah ada? Tolong lihat 10.000 ya. Apakah saat itu sudah ada lembaga pendidikan milik bangsa pribumi? Ada? Ada? Acungkan tangan yang ada. Ada? Sini ke depan. 10.000. Karena bilang ada urusan. Nah, sanggup ke depan? Sanggup sini. Oke. Ini kelas berapa? Oke, silakan. Ini pinter-pinter ini, coba. Apakah saat itu ada lembaga pendidikan yang merupakan milik bangsa pribumi? Ada. Ada, yaitu Taman siswa. taman siswa. Nggak dapat 10.000. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada. Ada. Namanya pesantren. Ya, pesantren. Oke. Tetapi pesantren itu banyak ditutup oleh pemerintahan kolonial dan kiainya ditangkap. Akibatnya apa? Bangsa Indonesia atau bangsa pribumi semakin jauh dengan agama. Nah, ini pertanyaannya, hadiahnya 20.000. Apa yang terjadi akibat pesantren ditutup, kiai-kiainya ditangkap? Ya, sini. Kelas berapa nih? Masya Allah. Silakan, namanya siapa? Raffi Rahman. Firman. Raffi Rahman. Hah? Raffi Rahman. Raffi Ahmad. Rahman. Oke, Rahman. Ya, Raffi Rahman. Rahman. Oke. Apa yang terjadi akibat pesantren itu ditangkap? Banyak kesesatan di antara umat Islam. Ulang, coba agak dikit. Terjadi kayak ada penyimpangan akhlak, terus ada ke bidang ilmuannya juga, terus ada yang namanya bid'ah, takhayul dan khurafat. Astagfirullahaladzim. Tolong sediakan ya. Karena jawabannya benar, saya minta kepada sekolah dapat hadiah 50.000. Nah, masalah. 50 Oke. Ini baru anak Muhammadiyah 25 gitu loh. Jadi yang terjadi adalah tahayul, bid'ah, dan khurafat. Makanya dengerin ya. Awas nih. Bapak uji nih. Ya. Awas. Sekarang. Oke. Ngobrolnya berhenti. Tidak ada ngobrol. Kalau tidur silakan. Ya, nggak apa-apa, silakan dulu. Oke, Pak Ustadz berhenti. Ini apa namanya, melanjutkan. Akhirnya bangsa Indonesia ini benar-benar terpuruk. Sudah bodoh, miskin, anak-anak terlantar, dan tidak punya pegangan agama. Bunda, tolong siapkan hadiah lagi ya. Ya, ini rumah apa namanya, ceramah ngerjain. Biarin buat muridnya ini.
Oke, Ustaz ulang ya, akibat dari kebijakan pemerintahan kolonial yang menerapkan kerja paksa, tanam paksa, menutup pesantren, menangkap ustaz-ustaznya, kemudian apa tadi, tidak bisa sekolah. Kemudian ada lagi satu, ada rumah sakit tapi bukan untuk umum, tapi untuk pemerintahan kolonial dan orang-orang yang kerja dengan Belanda. Oke, bosan ulang ya. Apa nih? Hadiah 50.000, siapkan hadiahnya ya. Tapi cepat tangannya, yang duluan itu akan Ustaz tunjuk. Pertama, karena kebijakan tadi, maka bangsa Indonesia mengalami keterpurukan, bodoh, miskin, terlantar, sakit, kerjanya tahayul, bid'ah, khurafat. Perhatikan, ini pertanyaan. Untung ada seorang anak bangsa yang peduli dengan bangsanya. Siapa namanya? Ya, oke. Sebut namanya siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namanya dulu. Nah, nama ada siapa? Oh, saya. Ya. Saya Raffi Anggia. Ya, kelas 11. Kelas 11. Jawaban yang sangat benar. Ya, ini apa nih? Masya Allah. Kau foto? Dari sekolah. Masya Allah. Silakan. Ya. Untung ada seorang anak bangsa yang sangat peduli dengan bangsanya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mendirikan sekolah, beliau mendirikan panti asuhan, beliau juga mendirikan PKO, penolong kesengsaraan umat, yang sekarang mohon kalian catat. Dari keperluan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, saat ini Muhammadiyah memiliki 176 perguruan tinggi se-Indonesia, membuka perguruan tinggi di Australia, membuka perguruan tinggi di Malaysia, membuka perguruan tinggi di Thailand, ya. Bahkan sekarang Muhammadiyah hampir di semua negara sudah memiliki PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Pak Ustadz tekankan, Pak Ustadz sampaikan, beruntunglah kita menjadi bagian dari perjuangan Muhammadiyah. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Bapak lihat, di sini sebenarnya ada keponakan Bapak ya. Mana namanya Amira? Ada Amira? Kelas IPA ada Amira. Oh, ada juga Davi. Nah, ini anak kakak, itu anak adik. Awas ya, nanti bilangin ke mamaku nggak dapat hadiah. Oke, mohon diingat, ini sekedar pengantar ya. Ini pengantar ceramah Pak Ustadz. Muncul sebagai kebanggaan terhadap kalian sebagai siswa-siswi Muhammadiyah, dan muncul kebanggaan Pak Ustadz sebagai bagian dari warga persyarikatan. Mohon diketahui bahwa Pak Ustadz juga bukan dari kecil masuk Muhammadiyah. Pak Ustadz itu masuk Muhammadiyah karena kebencian terhadap Muhammadiyah. Benci sama Muhammadiyah saat SMA begini nih. Pak Ustadz punya guru namanya Pak Ubad di Sukabumi. Kalau ngajar dia guru agama, kalau ngajarin Muhammadiyah mulu. Pak Ustadz kan di sekolah negeri, Pak Ustadz tentang itu ya. Tapi sejak ditentang, Pak Ustadz ditantang juga. Coba datangkan dalilnya. Ternyata Pak Ustadz nggak tahu dalilnya ya. Nah begitu ya. Akhirnya Pak Ustadz sadar. Padahal Pak Ustadz sebelum masuk Muhammadiyah itu, waktu itu Pak Ustadz bisa berbagai ilmu hitam. Serius ya. Punya ilmu beraja musti, punya ilmu jeblak. Ilmu jeblak, kalau ada yang mengumpul Pak Ustadz gitu, jeblak dia ya. Pak Ustadz juga punya ilmu pelet. Tahu pelet? Kalau ada cewek yang dari Pak Ustadz,
Pak Ustadz baca-bacain, ntar ngikutin. Percaya nggak? Percaya nggak? Pak Ustadz dulu kan orang kampung, nggak berani pacaran, diledek sama perempuan, direndahkan. Pak Ustadz baca-bacain tuh, pakai jarum coklat waktu itu, ya, ada rokok jarum coklat. Kena rokok paling hebat gudang garam merah jarum coklat. Pak Ustadz bacain, Pak Ustadz kebulin gitu kan? Tolong ada jangan direkam Bapak ya, Pak Ustadz ya. Tapi nggak apa-apa direkam. Masih ingat tuh jampe-jampenya itu. Pak Ustadz bacain berbulan bintang timur di tengah melawan bulan ala dodo bagi kasep malam gamorot sisimpiran begitu. Malamnya ngetuk-ngetuk jendela dan ogah begitu. Tapi begitu Pak Ustadz kuliah ke UIN Jakarta, waktu YIN namanya, Pak Ustadz tersesat ke jalan yang benar, masuk asrama IMM. Singkatan apa IMM? Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ternyata itu adalah syirik. Syirik. Kalau kalian punya ilmu begitu buat. Saat itu Pak Ustadz nggak merasa penting juga punya ilmu pelet, dan Pak Ustadz juga setelah pikir-pikir buat apa juga Pak Ustadz punya ilmu pelet. Waktu itu kan wajah Pak Ustadz nggak jelek-jelek amat, ya agak ganteng dikit. Buat apa juga pakai di magic begitu. Pak Ustadz masuk ke asrama IMM, Pak Ustadz buang. Ternyata hidup kalau benar itu harus bersumber kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah, selesai. Al-Quran dan As-Sunnah selesai. Nggak usah pakai punya ilmu-ilmu pelet. Nggak usah punya ilmu kegagahan. Oke. Setelah Pak Ustadz masuk ke asrama IMM mengenal Muhammadiyah, maka disitulah berubah tata cara ibadah, kemudian muamalah dan sebagainya. Sekarang Pak Ustadz mau tanya kepada kalian, acungkan tangannya yang terawihnya 23 rakaat. Ada? Lama acungkan tangannya. Oke, 1. Oke, ada lagi? 2. Oke. Coba ke depan. Oke. Ya. Pegang ini pegang aja ukurannya. Oke. Namanya siapa? Ipul. Kelas berapa? 10 IPA 2. 10 IPA 2. Pertanyaan Pak Ustadz begini. Tarawihnya 23 rakaat. Kenapa Muhammadiyah berapa rakaat? Nggak tahu kok. Ini terlambat ini guru agama ngasih taunya. Oke, duduk. Silakan. Sini. Yang tadi 23 rakaat. Sini. Ya. Oke. Namanya siapa? Muhammad Bilal. Muhammad Bilal. Oh, mau pakai topi nggak apa-apa, Bunda. Gaya kan? Kelas berapa? Kelas 12. 12. Tarawihnya 23 rakaat? Iya. Alasannya apa? Karena Kalau di masjid emang saya biasanya 23. pernah dengar Rasulullah berapa rakaat? 11. 11 rakaat. Oke ya? Oke. Rasulullah berapa rakaat kalau tarawihnya? 11. Mas apa namanya? Mas Bilal 23 rakaat. Karena di masjid 23 rakaat. Mohon maaf ya, anggap saja Nabi masih ada. Terus nanya, Assalamualaikum Mas Bilal. Salam. Mas Bilal habis tarawih ya? Berapa rakaat Mas Bilal? 23. Kenapa 23 Mas Bilal? Karena di masjid 23. Oke, kalau gitu Mas Bilal bukan umat saya. Mau nggak? Mau nggak? Hah? Bertanya. Sholat Mas Bilal 23. Karena di masjid 23. Sementara Rasulullah 11. Anggap saja Rasulullah masih ada. Kenapa 23 Mas Bilal? Jawabannya karena di masjid 23. Oke. Berarti Mas Bilal lebih menghargai masjid dibanding ajaran Nabi, ya kan? Kata Nabi, maaf ya, bukan umat saya. Mau nggak? Nggak mau. Nggak mau? Bener. Sekarang mau Ramadan nih. Mau 23 atau 11? Saya pengennya sih 11. Pengennya 11. Kenapa nggak bisa? Ayah saya nyuruh ke masjid mulu. Dan duduk ya. Anak-anak, oke ya. Apa
melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat di Masjidil Ghottiga? Bisa. Setelah berapa rakaat? Setelah 8 rakaat atau 10 rakaat mundur ke belakang, nunggu mereka witir, ya kan? Selagi nunggu kita baca Quran, ya kan, benar ya? Atau nggak usah nunggu, kita witir sendiri, atau pulang ke rumah witir di mana? Selesai, ya? Daripada nggak diakui Nabi, lah kan begitu. Sekarang kata kepala sekolah, kamu harus masuk jam 7, misalkan ya. Tapi saya nggak mau dah, jam 8 aja, diakui nggak sebagai murid yang baik? Enggak kan? Tuh begitu. Ya, oke. Mau saya tanya lagi, lagi. Pernahkah terjadi perbedaan puasa atau lebaran antara Muhammadiyah dengan kebanyakan? Pernah. Acungkan tangannya yang suka ikut di luar Muhammadiyah. Nggak ikut Muhammadiyah? Maksudnya gimana? Begini, kan ada yang ikut Muhammadiyah, ada yang di luar Muhammadiyah. Ya, kadang-kadang lebaran duluan, kadang puasa duluan. Ikut yang mana? Kalau Muhammadiyah dulu, pernahnya ngikutin yang setelah Muhammadiyah. Oh gitu, jadi tidak ikut Muhammadiyah. Iya. Oke, ke depan. Oke, namanya siapa? Nama saya Fatah. Fatah. Dari kelas 1052. Kelas 1052, oke ya. Bapak, ini Pak Ustadz ngetes aja nih. Oke ya. Tarhib Ramadan nanti Pak Ustadz Hartono jelasin. Oke ya, oke. Kenapa tidak ikut Muhammadiyah? Karena waktu itu belum tahu secara penuh nama-nama Muhammadiyah. Oke. Silakan Pak Ustadz, nggak usah banyak-banyak pertanyaannya. Cuman begini saja, silakan duduk. Muhammadiyah dalam menentukan waktu menggunakan metode apa? Hisab ya. Kalau yang lain ru'yah. Jadi hisab dan ru'yah. Sekarang prinsipnya kalau hisab itu wujudul hilal. Kalau pemerintah ru'yatul hilal, ya kan? Benar nggak? Dalam penghitungan ini hilal sudah muncul, sudah masuk ke hari besok. Tetapi tidak terlihat, tapi dalam perhitungan sudah masuk. Kalau pemerintah lihat dulu baru bukti bahwa ini sudah masuk. Oleh karenanya pemerintah sudah membentuk tim pengamat hilal, benar nggak? Dan disidangkan dibicarakan dalam sidang isbat. Oke, pertanyaannya, bukan pertanyaan, tapi tidak hadiah nih. Apa tadi prinsipnya kalau Muhammadiyah? Wujudul hilal, terlihat nggak terlihat, tapi hilal sudah masuk, maka masuk ke 1 Ramadan atau 1 Syawal. Ya, kalau pemerintah, sebut aja pemerintah ya, Kementerian Agama itu menggunakan standar derajat. Kalau sekian derajat kelihatan baru apa namanya? Masuk. Oke. Sekarang Pak Ustadz tanya, acungkan tangannya yang setuju Muhammadiyah. Oke, nggak apa-apa. Kalian jujur aja, jujur ya. Karena Pak Ustadz akan tahu. Acungkan tangannya yang setuju dengan hisab Muhammadiyah. Acungkan tangannya. Acungkan tangan, oke. Acungkan tangannya yang setuju dengan ru'yatul hilal. Seperti oleh pemerintah, acungkan tangannya. Ini pemerintah nggak setuju, Muhammadiyah nggak setuju. Yang mana ini? Coba, Amira, kesabaran sini nak. Amira nih, mana Amira sini? Iya, ini Amira ini setelah ayahnya nggak ada, maka otomatis saya ayahnya. Sini. Oke, sini Amira, sini ya. Oke. Kayaknya sudah lebih dari 7 juz ini hafalnya sekarang. Udah berapa juz? Oke, pertanyaan ayah begini ya. Oke ya. Hebat ya, kalian jangan lihat-lihat nih, cantik nih ya. Oke. Amia, kalau panggil rumah Amia. Amia setuju Muhammadiyah atau setuju pemerintah? Masing-masing ada dalilnya, Mas. Masing-masing ada dalilnya. Oke. Sekarang
kalau ditanya nih, dalil mana yang disetujui? Kedua-duanya bisa. Pilih salah satu. Ya, hisab. Oke. Jadi Amira ini hisab. Tapi ngotot banget mau menyebut hisab nih. Sekarang uji. Amira kalau sedang nunggu teman ya, di ruang tamu. Tiba-tiba udah nongol palanya. Assalamualaikum. Tamu udah datang belum? Udah datang. Nah itu Muhammadiyah. Kalau pemerintah, tamu itu sudah duduk, baru datang. Paham nggak? Paham ya? Kalau kata Muhammadiyah, hilal itu tidak perlu kelihatan semua, nongol dikit sudah masuk. Kalau kata pemerintah, kelihatan dulu. Berarti Amira adalah pengikut hisab. Ya, silakan duduk, nggak ada hadiahnya. Ntar di rumah, gua kasih makan. Ada? Oh ada? Oh ini? Wah sini. Masya Allah. Ini hadiahnya. Boleh milih? Milih uang atau milih itu? Pertanyaannya, milih uang apa milih hadiah? Hah? Milih uang. Yang mana milihnya? Hah? Harus milih yang mana? Hah? Oh nggak jawab apa-apa? Ya duduk dulu. Iya betul. Oke, nggak persen. Duduk dulu, biarin. Ini belum hadiah. Ya. Oke. Karena belum ada pertanyaan. Sekarang Ustaz akan berikan pertanyaan. Siap? Milih hadiahnya 50.000 atau hadiah? Oke. Ya. Awas ya. Oke ya. Pak Ustaz akan kasih hadiah dan hadiah dua-duanya dikasihkan. Oke. Ada 3 kebiasaan Rasulullah di saat datangnya Ramadan. Siapa yang tahu? Di saat akan masuk bulan Ramadan, ada 3 kebiasaan Rasul. Ya, 3 kebiasaan Rasul menyambut Ramadan. Pak Ustaz minta 2 aja, silakan dikasih dua-duanya. Ajung gantungannya. Mana? Ada yang sudah menjawab jangan ya. Siap, silakan ke depan. Oke ya. Tapi kalau misalkan salah, nggak dapat ya. Ada 3, Pak Ustaz bilang. Sebut 2 saja. 1. Semangat untuk bangun sahur. 1. Semangat untuk bangun sahur. Oke, karena jawaban sudah salah, duduk. Halo, sini, perempuan sini. Oke, sini, dari perempuan sini. Oke, jangan kalah dong sama laki-laki. Oke, kalau ini salah jawabannya, siapkan dari laki-laki. Mana jam tangannya? Oke, sana ya. Oke, siap. Sini. Oke ya. Ingat tadi ada 3 kebiasaan Rasul kalau datang menyambut Ramadan. Pak Ustaz minta 2 saja. 1. Namanya siapa? Salwa dari kelas 12 1. Oke, jawabannya? Tidak melewatkan sahur, memperbanyak istighfar. Belum tepat. Ayo. Udah dapat belum hadiah? Hah? Belum? Silakan. Ya, sini. Wah, ini. Udah ya? Oke ya. Oke. Hadiahnya selain 2 ini, silakan milih yang cantik. Oke. 1. Menambah intensitas sholat. Yang kedua, Memperbanyak sedekah. belum dapat. Ayo sini, yang sini. Dua perempuan sini, yang sini. Oke, namanya siapa? Bisa. Kelas 12 IPS 1. Oke, jawabannya 1. Sahur di akhir, terus membuka puasa dengan Kan Pak Ustaz bilang sebelum masuk Ramadan. Sini. Ya, sini.
Oke, namanya siapa? Jaki, Zaki, kelas 11 IPS 2. Oke, jawabannya Itu memperbanyak sedekah, terus memperbanyak zikir. nggak dapet. Oh, gitu. Oke, sini. Kedua. Oke ya. Silakan. Kasihkan nama. Ya, nama. Nama Bagas Ganesha Bintang Asmoro dari 12 IPA 2. Oke, jawabannya. 1. Memperbanyak sholat malam. Terus Yang kedua memperbanyak zikir. salah. Namanya Rasyanika dari 10 IPA 2. oke, 1 jawabannya. Memperbanyak istighfar. Terus Mengurangi waktu tidur. tidak dapat. Namanya siapa? Apa? Muhammad Haikal dari kelas IPS 2 11. 1. 1 memperbanyak doa, terus yang kedua melunasi hutang puasa. Namanya siapa? Nama saya Farasula Maulidia. Oke, kelas. Kelas 11 IPS 3. Oke, 1. Beribadah malam. Apa? Beribadah malam. Yang kedua bersabar. Yang ketiga bersedekah. Salah. Namanya siapa? Namanya Dinda. Dina, kelas 10 IPA 1. 1. Oke ya. Kalau benar jawabannya nih, Pak Ustadz jadikan mantu. Jadi jawabannya 1. tadarus, sedekah, sama Salah. Oke, namanya siapa? Aprila. Oke, kelas 12 IPS 2. Oke. Puasa sunnah, berdoa, Puasa sunnahnya udah benar, apa lagi? memantau hilal, Ya, memantau hilal. gimana nih? 1 benar, kasih 1 aja. Oke, jadi 1 benar, 1 aja. Oke ya. Perhatikan ya. Nih. Ada 3 kebiasaan Rasul. Ingat ya. Kalian nanti sebut 1 lagi. 1. Memperbanyak puasa sunnah. Sehingga kata Aisyah, tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban, ya kan? Yang kedua, memberikan ceramah. Itu mungkin sekarang disebut dengan tarhib. Oke. Tinggal 1 lagi. 1 lagi ya. Pak Ustadz kasih 100.000 kalau bisa. Nah, iya minta ya. 100.000 tambahin dong. Apa? Dua, bukan 100.000. 2 nih. Oke, 1 lagi. Sini. Ya, sini. Ayo. Apa? Bermaaf. Salah. Sini. Ayo, sebanyak-banyaknya ke depan. Ini tarhib lo lah. Gak apa-apa ya. Oke. Sebutin namanya ya. Tinggal 1 lagi. Namanya siapa? Nurul Hanifah. Nama siapa? Salwa. Siapa lagi? Ada lagi nggak? Ya. Apa 1 lagi? Mengingatkan tentang keberkahan Ramadan. Belum dapat. Memperdalam pengetahuan. Belum dapat. Ya, sini. Ayo, saya mau berani. Sini. Oke. Namanya siapa? Namanya siapa? Najwa. Apa jawabannya? Ziarah kubur. Salah. Sini. Enggak, bukan. Sini ya. Ayo. Apa? Meningkatkan kualitas sholat. Salah. Ya, sini. Ayo, ya, boleh sini lo, sini. Apa? Satu aja. 1 aja. Meningkatkan kualitas Salah. Memohon ampunan. Salah. lunasi utang puasa. Salah. Memperbanyak bacaan Quran. Salah.
Salah. Ayo silakan. Mengganti kami ngobrol. Silaturahmi. Ya. Silaturahmi. Salah. Ada surat Al-Fatihah. Salah. Ayo. Saling memaafkan sebelum bulan Ramadan. Apa? Saling memaafkan sebelum bulan Ramadan. Salah. Menyambut dengan gembira. Ya. Menyambut dengan gembira. Salah. Masalah. Ada lagi nggak? Dua lah hadiahnya. Oke ya. Kalian anggap aja udah nggak usah jawab. Ya. Jawabannya sederhana. Mengucapkan selamat Ramadan. Namanya tahmiyah. Makanya kita suka apa? Bikinnya spanduk apa tuh tulisannya? Marhaban ya Ramadan. Itu 3 hal. Apa tadi pertama? Taruh. Sini ke depan. Ya, sini ke depan. Ya. Nih ya. Kita perempuan 1 orang ke depan. Sini. Perempuan 1 orang sini ke depan. Siapa yang berani? Ada enggak? Ada enggak perempuan depan sana? Ada enggak? Sini. Ada enggak? Enggak ada. Oke. Pak Ustadz hanya minta simpulkan yang 3 itu apa? 1, cepat. Mengucapkan selamat Ramadan. 2. 2. Tadi memperbanyak ibadah sunnah ya. Silakan. Namanya siapa? Najwa. Najwa. Oke, Najwa. Pak Ustadz minta 3 yang tadi itu apa? Sebutkan secara cepat. 1. Puasa sunnah. Puasa sunnah. Puasa sunnah terus ucapin selamat Ramadan. Iya, 2 satu lagi. Sampai apa? Hilal. Hah? 2 lagi. Satu lagi. Satu lagi apa? Ayo berapa coba nih? Satu, memperpanjang puasa sunnah. Yang kedua apa tadi? Mengucapkan selamat. Yang satu lagi? Tahrib Ramadan. Ya? Tahrib Ramadan. Bukan. Ini apa namanya? Tahrib Ramadan. Ya, tahrib Ramadan. Tolong ini 25 berdua ya. Sini. Oke. Ya, ini 25 ya. 25 buat siapa? 25 ya. Nanti di luar bagiin. Oke. Masya Allah masih banyak ini hadiah. Ya. Oke. Pak Ustadz akan masuk kepada materi berikutnya. Dengerin baik-baik. Ya. Ingatin ya, nanti ada pertanyaan tiba-tiba muncul. Begitu masuk ketika akan berbuka puasa, Rasulullah suka mengunjungi para sahabat, membagikan makanan bagi yang membutuhkan. Begitu datang waktu berbuka, Rasulullah minum air dan makan 3 biji kurma. Ya. Kemudian malamnya Rasulullah melaksanakan sholat qiyamul lail. Ini pertanyaannya ya. Oke. Hadiah. Qiyamul lail itu dibagi 2. Satu dilaksanakan sebelum jam 12. Yang kedua dilaksanakan setelah jam 12. Siapa yang bisa jawabannya? Apa nama qiyamul lail sebelum jam 12 dan setelah jam 12? Siapa yang tahu? Ayo, hadiah. Oke. Silakan ya. Awas nih. Siapa namanya? Diva. Hah? Diva. Ini hadiahnya bagus ya. Kalau bisa jawab, Pak Ustadz kasih. Nggak bisa jawab, Diva harus ngasih ke Pak Ustadz ya. Oke. Nama sholat yang mulai sebelum jam 12 disebut? Sholat tarawih. Tarawih. Sudah jam 12? Tahajud. Masya Allah. Tambahnya. Makasih banyak. Nih. Nanti tambahnya minta ke Bunda.
nih, nggak susah jawabannya. Oke ya. Masya Allah. Pak Ustadz minum dulu kayaknya nih. Oke. Satu hadiah. Tidak akan Pak Ustadz jelaskan karena yakin kalian tahu. Oke ya. Cepat jawabannya. Di 10 hari terakhir Rasulullah melaksanakan ibadah apa? Atau nanya? Ya, silakan. Ke depan. Apa? Sholat nisfu Syaban. Ah, salah. Oh, ini. Malam Lailatul Qadar. Ya? Malam Lailatul Qadar. Salah. Silakan. Itikaf. Ah, benar. Oke. Ini Pak Ustadz jadi MC jadinya nih. Oke ya. Ini ada pertanyaan kaitan dengan ibadah sholat jenazah. Udah diajarkan belum sholat jenazah? Sudah? Sudah ya? Oke. Perhatikan. Pada saat, gitu ya, oke ya. Siapa yang tahu ada 4 kewajiban orang hidup terhadap jenazah? Sebutkan. Ya, sini. Namanya? Jaki. Jaki, oke. Apa saja? 1. Mensolatkan. 2. Memandikan. 3. Menguburkan. 4. 3 doang kan? 4. Ya. Mendoakan. Belum lengkap. Lengkap. Apa harus lengkap aja? Benar. Kesimpulannya, anak Muhammad itu pinter-pinter. Dari ilmu puasa sampai ilmu kematian hafal. Oke ya. Pak Ustadz akan minta 100.000 kepada ibu kepala sekolah kalau kalian bisa jawab 1 menit. Perhatikan ya. Oke ya. Setelah mayat dikubur mau dimasukkan ke liang lahat, apa bacaannya? Silakan tahu. Silakan tahu. Ya sini, sini. Sini ke depan. Ingat ya, begitu kita memasukkan mayat ke liang lahat, itu ada bacaannya. Apa bacaannya? Yasin. Ya? Surah Yasin. Ah, surah Yasin. Kelamaan. Kan tahlilan ini. Silakan tahu. Ya, silakan. La ilaha illallah. Salah. Ya sini, oh ya sini. Mana? Oke sini. Nih duluan. Ya, nama siapa? Fakizul Huda. Oke, bacanya? Allahumma Salah. Ah, ini kelihatannya imam sholat ini. Oke, namanya siapa? Adabi. Oke, bacaannya? Bismillahi alamil latil Rasulillah. Benar. Oke, nanti kita tambahkan juga ya. Ada udah habis. Satu lagi. Marlo yang ini, yang bikin. Apa itu? Bapak aja ngasih. Oh, ada satu lagi, perhatikan. Ini adalah hadiah tambahan dan sangat fenomenal. Umroh. Oke ya, oke. Oke ya, ini hadiahnya. Hadiahnya Pak Ustadz nggak tahu, tapi Pak Ustadz Hartono menyerahkan ke Pak Ustadz untuk memberikan hadiah. Oke. Pertanyaannya tentang haji. Ya, kan orang belajar haji belum? Oke ya.
jamaah haji di Padang Arafah disebut atau namanya? Ya sini. Wah. Iya, namanya siapa? Fauzan. Fauzan. Apa namanya? Hukum. Masalah. Wah, 50.000. Allah. Oke. Sekarang Pak Ustadz akan memberikan testimoni. Dengerin ya. Direkam, Mas David? Direkam. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi dan atas nama bagian dari organisasi Muhammadiyah dari tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah dan pusat, mengucapkan selamat kepada SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang atas pemahaman yang mendalam tentang al-Islam dan kemuhammadiyahan. Hal ini dibuktikan dengan semua pertanyaan dapat dijawab dengan benar. Selamat kepada SMA Muhammadiyah 25 Pamulang dan selamat terutama kepada ibu kepala sekolah dan seluruh dewan guru. Sekarang Pak Ustadz akan tutup dengan bacaan penutup pidato anak IPN. Nun wal qalami ma yasturun. Anak IMM, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Orang Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pertanyaan. Sebutkan muktamar yang keberapakah yang dilaksanakan di Surakarta? Surakarta Pak kemarin yang di Surakarta kemarin. 48. Jazakallah. Tes. Oke. Jazakallah kepada Ayahanda Dr. Bang Surahman yang sangat luar biasa antusiasmenya dari yang tadi malas-malasan sampai sangat meriah. Kita beri applause untuk diri kita semuanya. Dari banyaknya pertanyaan, hadiah yang bertebaran itu menunjukkan bahwa salah satu indikator keberhasilan ISMUBA di SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang. Maka terima kasih kepada anak siswa-siswi semua. Selanjutnya adalah informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Bapak